Ini mampet ya. Dan sampai ke sini. Ini harus dilihat ya di sini. Jadi mau dibuka ini semua ini sambungannya. Jadi pertama-tama harus ngelepasin dulu laci-laci ini supaya bisa menjangkau pipa-pipa di bawah wastafel. Itulah gunanya perempuan harus latihan angkat beban. Selain supaya kuat menanggung beban hidup, juga kuat menanggung beban dari laci-laci yang lumayan berat ini. Makanya kita harus rutin latihan angkat beban. Siapkan ember karena waktu kita membuka pipa-pipa, otomatis air yang terjebak di dalam pipa yang mampet ini bakalan keluar. Jadi ketika kita membuka pipa itu bakalan langsung ngucor gitu ya. Jadi kalau kita nggak siap bakalan sangat-sangat berantakan dan banjir di mana-mana. Ini saya juga siap sama lap dan pelan itu harus ada di dekat kita karena bisa cepat ngeringin air, jadi nggak kemana-mana airnya ya. Kesempatan ini juga kita pakai sekalian untuk membersihkan bagian-bagian yang kalau nggak diangkatin semua ini nggak bakalan tersentuh ya, karena tersembunyikan di bawah di kolong-kolong begitu. Saya juga nanti bakalan ngepel di kolong-kolong laci ini karena airnya ngucur sampai ke bawah, jadi sekalian kerjain semua yang bisa dibersihin, yang bisa dijangkau, sekalian mumpung lagi dibongkar semua ini bisa kita bersihkan. Harus hati-hati ngeluarin laci dari relnya supaya nggak rusak, dan juga sengaja saya nggak keluarin semua barang yang di laci karena nggak ada tempat, dan juga saya mau cepet-cepet karena sebenarnya saya nggak ada waktu ya, mau masak dan juga mau berangkat ke gereja. Jadi semua ini saya kerjain secepat mungkin sampai tiba saatnya saya harus siap-siap berangkat. Jadi saya nggak bisa nyelesain semua ini dalam sekali waktu ya. Ini saya cuma selesain sampai yang saya bisa aja, sampai waktunya mepet harus berangkat saya tinggalin. Bisa dilihat alangkah kotornya ini di bawah wastafel ini karena air di Jerman juga berkapur ya, berkerak dia, jadi ditambah kotoran dari sisa-sisa makanan itu. Dan yang paling sangat berbahaya untuk wastafel itu, jangan pernah kita buang minyak di sini. Dulu beberapa waktu yang lalu saya sisa ngegoreng itu saya taruh di panci penggorengan, terus ada yang buang karena ada yang mau nyuci piring gitu, bukan saya yang cuci, jadi dia buang semua minyak itu ke wastafel. Akibatnya minyak ini membeku dan mengeras dan menyumbat pipa ini. Jadi baunya jangan ditanya, bau amis, bau segala macam yang bikin mual. Jadi harus tahan, dan kotoran juga akhirnya campur minyak itu benar-benar fatal akibatnya buat wastafel, khususnya pipa-pipa ini semua terjebak di dalam. Setelah dikorek, dibersihin semua lemak, minyak, dan sisa-sisa makanan kotoran yang menyumbat, maka dicuci ya, dibersihin semua pipa-pipanya pakai air panas, dan kita harus bisa masangnya kembali. Nah ini yang agak susah. Bongkarnya gampang, tapi masangin kembali itu rada-rada susah. Jadi ya saya minta bantuan suami saya untuk pasangin kembali karena nggak semudah itu bongkar pasang pipa. Saya bukan ahli ledeng ya. Jadi untuk perempuan di mana ada kemauan pasti bisa, dan juga belajar juga ya. Kita jangan cuma
mengandalkan laki-laki, tapi juga kita harus liatin kalau orang lagi kerja itu kita liatin. Dan juga sebenarnya ini nggak susah ya, nggak susah, tapi kita harus tahu triknya dan harus mau belajar dan mau mencoba untuk melakukannya. Ini pekerjaan yang nggak berat tapi juga nggak enak karena selain berurusan sama kotoran, ban bau, dan juga ribet bongkar pasang pipa-pipa begini. Ini bagian utama yang menghubungkan wastafel langsung dengan pipa ini harus benar-benar dibersihin, dibongkar dan dibersihin. Ini mau saya kerjain sekarang dengan bantuan suami saya.